Saya akan perkenalkan dua ya. Yang satu bumi tadi yang saya sebut tadi, yang satu sentuh tanahku. Iya. Bumi tadi based on spasialnya. Soal kesiapannya, emang ATR BPN udah siap Pak buat melakukan transformasi digital ini? Begini, transformasi digital di ATR sama dengan transformasi digital administrasi peran di negara manapun. Ya. It's a journey. Tidak bisa simsalabim langsung selesai. I see. Ini tuntutan, masyarakat butuh itu. Oh. Kalau tidak kita lakukan itu, coba bayangkan. Harus perlu orang dalam. Hanya orang-orang yang bisa telepon saya yang tahu. Orang ke kantor pertanian yang tahu. Iya. Bagaimana masyarakat kebanyakan? Halo guys, balik lagi sama gua di podcast Tanya Mas Jordi. Lagi-lagi gue mau bahas transformasi digital hari ini. Plus sentuh tanahku juga. Nah, di sebelah gua udah ada staf ahli IT Kementerian ATR BPN, Dr. Dwi Budi Martono. Selamat datang, Pak Budi. Makasih for having me. Of course, it's a pleasure. Kita hari ini bahasannya nih anak muda banget nih Pak. Karena yang namanya transformasi digital, semua orang tahu ini kebutuhan, ya kan? Tapi sebelum itu, saya mau bahas sedikit nih, napak tilas nih soal karir Bapak. Nih, saya sempat googling nih, Pak Dwi Budi Martono. Wah, ini banyak banget achievementnya nih. Ya kan? Nah, saya mau tanya, pertama nih, waktu Bapak jadi Kakan Madiun, ya, itu Bapak sempat merubah Kabupaten Madiun itu jadi lebih tertata gitu kan. Nah, itu ada sempat mentionan sedikit soal IP4T. Saya mau tahu itu IP4T itu apa tuh, Pak? Jadi intelijen juga ya? Oh iya dong, Pak. Stalking. Oke. Pada saat itu kita persiapan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya. Ya, Madiun itu luas sekali. Betul. Mayoritas hutan. Nah, sehingga kita jangan sampai salah. Juga ada proyek-proyek nasional yang sangat besar. Di antaranya tol Trans Jawa. Itu di Madiun itu panjang sekali. Ya, tol. Jadi selain PTSL, kemudian juga tol itu membutuhkan data yang tepat mengenai tanah. Tol salah bayar bahaya. PTSL salah terbitkan juga bahaya. Iya. Nah, sementara data yang ada waktu itu belum memadai untuk saya ambil keputusan. Oke. Untuk itu saya minta bantuan masyarakat nih. Oke. Kita namakan inventarisasi dulu. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. IP4T. IP4T. Oke. Saya labelin dengan partisipatif. Maksudnya gimana tuh? Karena kita libatkan masyarakat. Crowdsourcing-nya seluruh desa dan kelurahan. Oke. Ya, waktu itu hampir 300 desa dan kelurahan. Crowdfunding-nya yang desa itu ada dana desa. Tapi yang kelurahan dia nggak ada dana desa pada saat itu. Makanya pakai APBD. Dan juga ada anggaran dari ATR BP. Ya. Jadi ada crowdsource, ada crowdfunding. Nah, Mas Jordi bisa bayangkan kalau semua bergerak, terutama waktu itu kita pilih motornya namanya Kamituo. Kamituo itu orang desa, perangkat desa yang ngurusin tanah. Satu Kamituo itu hanya ngurusin 500 sampai 1000 bidang. Dia sangat hafal. I see. Kita gunakanlah dia. Di handphone saya itu ada seluruh Kamituo di Madiun. Kemudian saya minta pengawalan dari Babinsa dan Babin Kamtibmas dari Pak Kapolres dan Pak Dandim. Kita gerak bareng tuh. Ininya Pak Bupati sebagainya. Terus kita lombakan, Mas. Gitu. Kita lombakan yang paling bagus, data bagus dan lengkap, sehingga siap untuk di PTSL. Kita umrohkan.
umroh kan. Iya. Sehingga waktu itu berlomba-lomba lah. Iya. Nah, singkatnya PTSL di tahun selanjutnya kami bisa 100.000 bidang lebih. Wow. Waktu itu terbanyak di Indonesia. Ya, karena kita sudah siapkan melalui IP4T partisipatif duluan. Kira-kira itu IP4T partisipatif yang di Madiun. Ini kelihatannya kayak program yang besar banget. Itu berapa lama selesainya tuh? 2 tahun selesai. 2 tahun? Termasuk PTSL-nya. Wow. Jadi dua kegiatan dalam 2 tahun. Dan itu juga menyelesaikan beberapa masalah turunan. Di antaranya tadi ketika ada permasalahan di pengadaan tanah, kemudian sengketa yang banyak, itu dengan kami Tuo, Babinsa, Babin Kapnipmas, dibantu oleh Bupati, Kapolres, dan Dandim, itu by mix bottom up dan top down selesai itu semua dalam 2 tahun. 2 tahun. Itu singkat banget, Pak. Ya, asal bareng-bareng. Crowdsource, juga crowdfunding. Itu sih key point-nya ya. Harus kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. I see. Nih kita mau lanjut nih waktu kan aku pernah mampir tuh ke kantor pas lagi Bapak jadi Kanwil. Ya, DKI terus, ya? Pas Bapak jadi Kanwil DKI Jakarta tuh pas kita ngobrol-ngobrol Bapak sempat nge-showcase ada kayak aplikasi itu aplikasi apa itu, Pak? Kadaster lengkap. Kadaster lengkap. Kakap DKI. Oh, Kakap DKI. Ya itu boleh nggak Pak dijelasin tuh? Kakap DKI itu apa? Itu jauh lebih advance daripada IP4T tadi dan PTSL-nya karena data di DKI itu sangat banyak terkait tanah. Tidak hanya sertifikat yang ada di BPN, tetapi juga perizinan-perizinan yang SIPPT ya. Perizinan-perizinan, kemudian PBG waktu itu MB ya. Kemudian data-data tentang aset tanah DKI, baik yang bangunan, yang tanah, itu waktu itu dipelihara oleh masing-masing dinas. Ya, maksudnya waktu itu gimana tuh? Jadi misalnya tentang aset itu di BPAD. Tentang izin itu ada di instansi yang pemberi izin, PTSP ya. Kemudian data-data yang lain misalnya tentang tata ruang juga ada di Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dinas. Itu beda-beda instansinya dan kemudian datanya padahal tanahnya sama di DKI. Jadi tanah itu juga. Bisa bayangkan ya? Kompleks banget sih. Yang kasihan kan masyarakat. Iya. Ketika harus ngurus, dia harus memastikan semua kan, pemerintah itu kan nggak boleh salah ya. Betul. Sehingga dia harus memastikan izinnya, dia harus memastikan nilai tanahnya, memastikan tata ruangnya, sama hak atas tanahnya. Nah, kadaster lengkap itu kita overlaykan semua. Kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI. Seluruh datanya itu kita overlaykan. Sehingga satu tentang hak atasnya kami suplai. Kemudian tentang nilai tanahnya itu dari Bapenda, nilai tanah yang untuk pajak. I see. Kemudian tata ruangnya dari Citata dan turunannya ya. Iya. Ada RT/RW, ada RDTR begitu. Dan perizinan-perizinan dari PTSP. Juga aset-aset pemerintah dari BPAD. Itu hampir 100-an layer. Nah, demikian juga peta dasarnya. Dari foto udara tahun 72, tahun 2010, tahun 2014. Dan waktu itu kita memotret tahun 2023 sampai 2024 tuh. Jadi time series-nya ada. Mas Zordi bisa bayangkan bila foto udaranya time series, kemudian perizinan-perizinannya sejak zaman Pak Ali Sadikin, itu kita menyelesaikan permasalahan misalnya Sodetan Kali Ciliwung, itu bisa kita berdasarkan data itu semua, itu bisa terselesaikan. Nah, kenapa waktu itu muncul ide itu? Waktu itu lagi marak-maraknya mafia tanah, ya, mafia tanah. Waktu itu sangat merugikan masyarakat dan meresahkan sekali. Yang salah satu bisa memitigasi dan menyelesaikan yang sudah ada, yang muncul adalah data. Data dari tadi yang lengkap,
di atas kadaster tuh peta bidang tanah, Ya. setiap jengkal tanah itu ya, Ya. itu di atasnya banyak sekali data-data lengkap. Kita gunakan untuk menyelesaikan dan memitigasi, sehingga ruang gerak mafia tanah itu bisa kita persempit dengan data yang triple A, Ya. accurate, assured, autoritatif. Karena data ini saya dapat dari dinas-dinas. Nah, dengan itu Of course. Ya. Jakarta mulai adem waktu itu ya. Right. Ya, mulai adem. Kenapa? Karena ada data. Itulah kadaster lengkap Jakarta. I see. Tapi kenapa saya baru dengar program ini dan nggak masuk ke list programnya transformasi digital, Pak? Kalau begitu. Masuk. Jadi Pak? namanya di IGT. Oke. Informasi geospasial tematik ya, yang wali datanya di tematik. Oke. Ada, masuk. Oh, ada juga. Masuk ya. I see. Terus kalau misalnya soal bumi GTRA. Nah, itu apa oke. tuh? Mas Jordi tahu ada Google Earth, ada Google Map. Ya. Ya, sama-sama Google tuh mestinya. Iya. Oke, di bidang spasialnya itu sama tuh. Nah, Kakap kalau di ATR juga mengeluarkan Bumi ATR. Ya. Nah, untuk menyelesaikan reforma agraria, kita buat tematik GTRA, gugus tugas reforma agraria. Jadi tema-tema yang berkaitan dengan reforma agraria, apakah itu redistribusi tanah di bidang asetnya ya, apakah itu PTSL, apakah itu rutin, pokoknya di bidang penerbitan sertifikat macam lintor dan macam-macam, termasuk mana saja yang sudah mendapatkan akses hak tanggungan. Nah, itu kita komen dengan land value. BPHTB-nya ada berapa, PPH-nya ada berapa, nilai tanahnya berapa. Kita komen lagi dengan land use, tata ruang di situ apa. Kemudian kita komen dengan land development termasuk LSD dan sebagainya. Nah, itu untuk gugus tugas reforma agraria, maka kita namakan Bumi GTRA. Jadi ada bumi untuk kepentingan GTRA. Jadi kayak overlay-nya si bumi sendiri ya, Pak? Yes. Informasi tambahan itu. Wow. Ya. Ya mirip Google tadi lah. Okay. Untuk keperluan tentu pakai Google Earth, untuk keperluan tentu pakai Google Maps. I see. Tapi ini sama. Biasanya di bumi. Ya. I see. Makasih Pak penjelasannya. Ini buat yang nggak tahu, aplikasi-aplikasi barusan semua gagasannya Pak beliau nih, Pak Budi Martono. Bukan. Gagasan bareng-bareng. Oh, ya. Humble banget lagi. Aduh. Gagasan bareng-bareng. Yang terakhir nih Pak, ini fakta atau mitos nih? Bapak adalah salah satu penggagas yang memetakan lahan 300.000 hektar dalam 2 bulan buat menentukan IKN. Benar nggak Pak? Ya, waktu IKN mau dibangun pada saat itu, saya selaku direktur tematik ditugaskan untuk membuat peta di sana. Dengan cara apa tuh Pak? Nomor 1 itu masyarakat, Mas ya. Iya. Jadi tidak ada sejengkal tanah yang tidak ada masyarakat yang memiliki atau menguasai di situ. Pasti ada. Nah, pengalaman di Madiun tadi IP4T saya gunakan di sini. Oh. Tapi saya sedikit lebih maju. Dengan belajar dari Madiun, saya membuat aplikasi namanya Sistem Informasi Pemetaan Tematik. Di situ untuk memetakan tematik seluruh area of interest dari IKN. Ya. Nah, kita selain bidangannya, siapa yang menguasai, siapa yang memiliki, digunakan apa, dimanfaatkan apa, itu kita ini pakai kolektor yang namanya Sipetik itu. Ya. Dia ada GPS-nya, ada penyimpannya, sehingga bisa kita lihat juga di Jakarta. Nah, dari situ cepat sekali. I see. Emang bener sih, partisipasi masyarakat itu mempercepat semuanya. Harus melibatkan masyarakat, itu tanahnya masyarakat. Selama tidak melibatkan masyarakat, top down saja, Indonesia ini terlalu luas, Mas. Kalau tidak crowdsource, nggak bisa. Iya, I see. Jadi masyarakat itu emang kalau kita mau negara kita maju, kita juga harus bergerak, guys. Bantu satu sama lain lah. Makanya manusia itu makhluk sosial ya. Benar, hebat banget sih.
Hebat banget, banyak banget achievementnya ini. Nggak nyesel lah guys ngundang Pak Budi. Pak nih kita sekarang bahas yang main topik kita nih ya. Oke. Transformasi digital. Ini saya sempat googling soal transformasi digital, research sedikit, terus saya nemu artikel yang bicara di sini, jadi pembicaranya Pak Kapus Datin, Pak Ketut. Kemarin sempat saya undang juga ngebahas sertifikat elektronik. Nah, beliau bilang di artikel ini kalau yang namanya transformasi digital itu adalah sebuah kebutuhan mendesak, ya kan? Dan bukan lagi sebuah pilihan. Nah, pertanyaannya, kenapa penting buat kita melakukan perubahan ke digital? Itu kebutuhan, sangat betul. Pak Ketut sangat betul, dan dia orang yang terbaik lah untuk di bidang transformasi digital di ATR. Dia orang kunci ya. Nah, tapi intinya adalah bagaimana ATR BPN ini menggunakan teknologi untuk mengelola data dan informasi sehingga menjadi berguna bagi masyarakat. Sekali lagi, apapun yang digunakan, senternya harus masyarakat. Ya. Kalau bukan masyarakat, hanya untuk kepentingan diri sendiri, yakinlah itu nggak akan sustain, nggak akan ada dampak soalnya. Iya. Nah, setuju. Transformasi digital itu bagaimana harus bisa dinikmati oleh customer, oleh masyarakat, bukan oleh produser. Betul. Itu ininya mindset dari transformasi digital yang ada di ATR BPN. Kalau soal kesiapannya, emang ATR BPN udah siap Pak buat melakukan transformasi digital ini? Begini, transformasi digital di ATR sama dengan transformasi digital administrasi peran di negara manapun. Ya. It's a journey. Tidak bisa simsalabim langsung selesai. Ya. Oke. Dan dibandingkan negara-negara maju yang lain, Indonesia mempunyai handicap yang lebih, yaitu lebih banyak data yang belum terdaftar. Penyakitnya itu 2. Belum lengkap, sama belum terdaftar. Belum semua terdaftar tadi. Dan yang ada pun ketelitiannya bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Kita tahu kita mulai mendaftar itu tahun 60. Waktu itu masih pakai teknologi apa, Jordi? Belum lahir itu. Masih pakai tulis tangan tuh. Tulis tangan? Oh, bahkan ada yang nggak ada gambarnya. Lah kan udah ada mesin ketik waktu itu. Belum ada tahun 60-an. Mulai ada mesin ketik sekitar tahun 80-an. Oh gitu. Ya. Tulis tangan. Ya, dan itu masih manual sekali. Mulai menggunakan komputer itu menjelang 2000-an lah. Wah. Jadi kalau 20 tahun ya berarti siklusnya. Jadi sertifikat yang kita maintain sekarang ini itu ketelitiannya juga macam-macam, bisa dibayangkan ya. Ada yang dihasilkan dari tahun 60, tahun 80-an, tahun 2000-an, 2010-an, 2020-an. Anda bisa itu semua masuk di dalam bumi. Ya, jadi 2 tadi, kelengkapannya belum, ketelitiannya homogen. I see. That's the problem of transformation digital di administrasi pertahanan di Indonesia dibandingkan dengan misalnya Belanda. Belanda udah selesai lengkap. Iya. Jauh sebelum dia memulai transformasi digitalnya. Demikian juga negara-negara maju yang lain. Itu handicap kita. Tapi journey-nya harus dimulai karena itu tuntutan. Masyarakat menuntut cepat dan harus benar. Iya. Ya. Dan behind semua, masyarakat tuh butuh diberikan transparansi. Ya, itulah transformasi digital. Kita tidak simsalabim langsung bagus, tapi transparansi itu yang perlu kita ini kan, yaitu kita hasil data kita harus bisa dilihat oleh masyarakat dan kemudian bisa interaktif. Saya akan perkenalkan 2 ya. Yang satu bumi tadi yang saya sebut tadi, yang satu sentuh tanahku. Iya. Bumi tadi based on spasialnya. Oke. Hasil pendaftaran tanah yang sejak tahun 60 sampai sekarang terus journey ini. Itu kita digitalkan, kita lengkapi dan kita mulai bagus-baguskan. Kita adjust kayak rapiin, gitu. Kita rapiin. Ya. Even begitu kita sudah memberanikan diri. Kita keluarkan supaya masyarakat tahu di bumi.
ya di bumi, sehingga masyarakat tahu. Dan di bumi pun sebagaimana Kakap tadi, kita kasih meja kerja yang bisa berisi peta-peta tematik lain. Iya. Sehingga nanti ada zona nilai tanah, ada lahan sawah dilindungi, itu bisa termasuk tata ruang, itu bisa tampil di situ. Bagi masyarakat tuh, Mas Jordi, setiap jengkal tanah dia itu ingin tahu haknya. Dia ingin tahu nilai tanahnya kalau untuk keperluan pajak, kalau jual beli. Iya. Karena ada BPHTB, ada PPH ya. Betul. 5%. Dari berapa? Dia ingin tahu. 2,5% dari berapa? Masyarakat pengen tahu. Kemudian tata ruang sehingga izinnya itu bisa keluar. Iya. Begitu banyak masyarakat ini yang salah beli. Dia sudah terlanjur beli tanah untuk investasi, katakanlah untuk rumah makan. Ternyata secara tata ruang nggak boleh. Iya. Di situ jalur hijau. Sepadan sungai. Dia hanya karena murahnya. Iya. Dan contoh-contoh begini banyak sekali. Ternyata tidak sesuai. Nah ini kan rugi masyarakat. Iya. Nah sehingga informasi semacam bumi yang dikomben dengan tata ruang, dikomben dengan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dia bertransaksi. Jangan salah beli di bidang pertanahan ya. Kalau dia ingin memulai bisnis, dia kan beli tanah ya. Beli tanah itu dia harus bayar BPHTB ya, penjualnya dan pembelinya. Itu PPH dan BPHTB tadi 2,5%. Nah itu berapa? Tata ruangnya apa sehingga bisa nggak untuk rencana bisnis dia? Nah masyarakat butuh itu. Nah sehingga transformasi digital kita di bumi itu kita mulai terus. Sekali lagi journey ya, tidak simsalabim ya. Tidak simsalabim. Yang ada itu kita beranikan diri untuk kita tampilkan ke masyarakat. Ya, at least itu lebih dari 80% sudah benar lah. Iya. Even kita bangun dari yang journey yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, aplikasi yang juga sangat penting dibutuhkan masyarakat yang sedang kita kembangkan Sentuh Tanahku. Iya. Itu berdampingan tuh dengan bumi. Iya. Sentuh Tanahku lebih bisa saling ini. Jadi tidak hanya satu arah. Kalau bumi kan satu arah dari sistem ke masyarakat. Kalau ini bisa interaktif. User friendly lah ya. Interaktif mas. User friendly-nya juga. Iya. Tapi yang saya maksud interaktif itu dia bisa memasukkan plotting tanah dia. Kan di bumi tadi berbagai macam informasi, tingkat ketelitian yang dari tahun 60 tuh bisa jadi salah letak dong. Betul. Nah itu melalui Sentuh Tanahku dia bisa ngomong ke sistem, ini saya salah di kantor pertanahan, letak saya salah. Penting banget. Kita harapkan interaktif semacam itu. Sehingga lama-kelamaan dengan partisipasi masyarakat secara interaktif itu, data kita makin lama juga makin bagus, makin benar, makin lengkap, makin benar. Itu yang kita tuju. Jadi journey. I see. Ini tuntutan masyarakat butuh itu. Oh. Kalau tidak kita lakukan itu, coba bayangkan, harus perlu orang dalam. Hanya orang-orang yang bisa telepon saya yang tahu. Orang ke kantor pertanian yang tahu. Iya. Bagaimana masyarakat kebanyakan? I see. Ini juga menimbulkan informasi pertanian yang asimetris kan? Iya. Justru masyarakat banyak yang nggak tahu karena nggak tahu informasi-informasi yang seharusnya dia ketahui ketika dia mau melakukan transaksi di tanah dia. Nah ini transformasi digital ingin memberi jawaban untuk tantangan semacam itu, Mas. Menjembatani itulah ya. Iya. Simpel aja sih pertanyaannya, how do we get there? Oke, karena kita tahu permasalahannya nih nggak setiap daerah siap untuk transformasi digital. Ada yang menolak, ada yang even sama sekali nggak siap dari sisi teknologinya, koneksi internetnya, ya kan pelosok-pelosok di sana. Gimana caranya sosialisasinya? Jadi sekali lagi bertahap adalah kata kunci. Iya. Ya, kita memulai digitalisasi, SDM-nya siap. Ya. Tapi makin lama sampai sekarang seluruh kantor pertanian sudah, Mas. Oh gitu. Okay. Sudah semua, sudah pakai elektronik semua. Ya. Seluruh kantor pertanian di Indonesia. Nah, it's a journey sekali lagi ya. Ya. Itu tidak bareng. Daerah yang maju dengan daerah yang
jauh dari yang Mas Dodi tadi bilang, Iya. jauh dari ini yang Pelosok-pelosok. pelosok-pelosok itu tingkat kematangan literasi digitalnya berbeda. Ya, kita tidak serta-merta mengharamkan sertifikat yang analog. Oke. Tidak. Jadi itu masih berlaku. Ya, yang sudah diterbitkan sejak tahun-tahun dulu pun masih ya berlaku. Tidak serta-merta langsung harus elektronik. Tidak, Mas. Kita ngikutin perkembangan. Oke. Tapi bagaimana dengan kayak sertifikat hak lama gitu-gitu? Surat-surat hak lama, sorry. Dan kemarin tuh kita habis ngobrol sama Pak Yagus, itu katanya 2026 mau berakhir juga. Kalau ini kan berarti statement Bapak barusan kontra dengan apa yang Pak Yagus bilang dong? Enggak. Jadi gini. Tanah dalam konteks pendaftaran tanah itu ada dua macam. Yang sudah terdaftar, ini yang kita bahas tadi, dan yang belum terdaftar. Yang sekarang masih bolong-bolong tadi. Yang salah satu tantangan kita kan belum lengkap tadi, belum terdaftar. Oke. Nah, dulu tahun 2015 Bappenas itu menghitung 120 juta total. Ya. Sehingga di 2025 ini selesai 120 juta kita daftar. Namun melebihi target, Mas, sekarang sudah lebih dari 120 juta. Ternyata yang belum terdaftar pun itu juga diwariskan. Oke. Nah, saya melakukan penelitian itu, Mas. Ternyata setahun itu tambah. Jadi 2016 dihitung Bappenas kan 120 juta. Itu per tahun ternyata tambah. Tambahnya itu sekitar 3.500.000-an. Maksudnya nambah itu gimana tuh? Jadi dipecah, diwariskan. Oh gitu. Itu kan harus dipecah-pecah tuh, dipisah-pisah tuh. Nah itu bertambah seluruh Indonesia. Termasuk tanah yang belum terdaftar tadi. Nah tanah yang sudah terdaftar itu merupakan objek transformasi digital kita. Nah yang Mas Jordi tanyakan adalah surat-surat lama yang belum terdaftar. Nah tadi saya ngomong yang sudah terdaftar. Beda ya. Yang objeknya sekitar 120 jutaan. Yang ini yang di luar itu. Jadi harus dipindahin dulu ke situ. Itu untuk mindahin itu, Mas. Indonesia itu berat banget. Berat banget karena setiap bidang tanah punya alasan masing-masing, ceritanya masing-masing. Ada yang sudah diwariskan. Selain tanahnya, dia punya gire, dia punya beda-beda. Ada yang bekas eigendom, ada yang macam-macam. Ada yang nggak punya apapun. Nggak punya apapun, maksudnya cuma tanah aja gitu. Tanah, nggak punya alat bukti juga banyak. Ya, terus kemudian peralihannya ada yang karena jual beli, ada yang karena waris. Nah, jadi setiap bidang punya cerita yang berbeda. Ini kita cerita yang belum terdaftar ya. Sekali lagi, please dibedakan antara yang belum terdaftar dan. Saking banyaknya ini, saking masih banyaknya ini, waktu itu pemerintah menginisiasi PTSL tadi, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kita mencita-citakan ini segera masuk ke yang terdaftar tadi. Namun yang namanya inisiatif pemerintah, pendaftaran tanah itu ada dua, inisiatif pemerintah dan inisiatif pemegang hak. Yang inisiatif pemerintah kalau rutin dia bermohon sendiri. Kalau ini inisiatif pemerintah. Jadi ada dua. Nah, inisiatif pemerintah itu yang namanya pemerintah pasti ada kuota anggaran. Ya dong, anggaran pasti BPN itu dibatasin sekian. Nah, itu cukupnya berapa? Kita bagi seluruh Indonesia. Nah, kita ada keterbatasan itu kalau inisiatif dari pemerintah, Mas Jordi. PTSL ada di situ. I see. Ini kita balik lagi ke transformasi digital nih. Kan kita tahu ya, yang namanya transformasi digital itu buat masyarakat dan memudahkan mereka, mempercepat prosesnya. Sama satu lagi nih yang sering banget di komen nih, yang namanya pelayanan pertanahan itu mahal, puluhan juta, lama, gitu kan. Pertanyaannya, bisa nggak nih transformasi digital menekan biaya-biaya ini? Harus bisa, transparan. Jadi dengan sentuh tanahku tadi, ini kita bicara yang sudah terdaftar, yang mau beralih. Mau beralih itu bisa karena jual beli, bisa karena inbrank, bisa karena waris, bisa karena apapun. Nah, yang sudah terdaftar tadi, sekarang kita fasilitasi untuk
layanan-layanan supaya terang benderang. Kalau dulu sebelum ada Sentuh Tanahku itu katakanlah hutan belantara gelap, harus ada orang dalam, mahalnya nggak ketahuan harus berapa, gitu ya. Nah, sekarang itu kita buat transparan. Yaitu di Sentuh Tanahku itu ada informasi layanan. Sudah 100 macam layanan sudah ada di situ. Info layanan ya. Nah, info layanan itu ada dari waris, pemecahan, pendaftaran. Nah, di situ bisa diklik syaratnya apa? Butuh waktu berapa lama? Biayanya berapa? Nah, tentu saja dengan transparansi ini masyarakat bisa memperkirakan biayanya berapa. Kalau masyarakat bisa mengurus sendiri tanpa dikuasakan, tentu biayanya itu. Dan kita dorong ke arah itu, Mas Jody. Kita dorong ke arah itu supaya nggak ngantrinya lama. Di Sentuh Tanahku juga ada antrian online. Dia bisa pesen jam berapa, sehingga dia nggak harus nunggu dari kapan yang waktu produktifnya jadi hilang. Nah, sehingga nggak ada lagi diperlukan tadi orang dalam, diperlukan lagi perantara. Nah, kalau dia nggak mau memakai itu, ya dia masih jatuh ke kuasa tadi. Kuasa tadi jasanya pasti ada dong. Yang itu kita nggak tahu. Nah, kita berharap masyarakat bisa mengurus sendiri. Sehingga loket-loket pun saat sekarang juga kita benahi dalam arus transformasi digital ini. Bagaimanapun human touch juga masih perlu. Selain setuju. Teknologi. Ini kita dari tadi ngomongin Sentuh Tanahku nih, saya jadi kepo. Kita langsung aja nih ya, buka aplikasinya terus demokan. Teman-teman, tolong dong di cache di sini. Aku mau lihat. Nah, ini dia nih. Ini adalah beranda aplikasinya nih. Di sini ada cari bidang, swap plotting, cari bekas. Tadi Bapak sempat nyebutin info layanan. Coba kita lihat ya. Info layanan. Ini ada pendaftaran hak ini apa nih? Kalau saya klik. Banyak sekali. Rumah susun itu ada beberapa, kemudian ada berapa? Itu ada banyak sekali. Nah, ini ada syarat. Ya, kemudian penyelesaiannya berapa lama? Coba ke bawah. Dan kemudian tarifnya berapa? Oh, ada tarifnya juga, biayanya. Ya, itu. Coba sekarang yang paling banyak. Itu misalnya ini ada roya nih. Ada roya, ada hak tanggungan. Hak tanggungan, pengecekan sertifikat. Semua ada di situ. Tapi saya coba buka roya nih ya. Silakan. Ada utang ya? Nah, ini syaratnya penyelesaiannya 5 hari. Biasa, Pak. Anak-anak muda. Bagus. Banyak KPR. Memang kita harapkan sertifikat ini bisa menjadi sumber usaha, termasuk diantaranya modal. Oke, ini ada persyaratannya nih, formulir permohonan, surat kuasa apabila dikuasakan. Kita tidak harapkan itu. Terus penyelesaiannya ada 5 hari kerja nih. Ya kan? Tarifnya 50.000. Jadi kalau nggak sesuai sama ini, berarti ada penyelewengan dong, Pak. Betul. Mereka biayanya sampai keluar dari SOP. Gitu. Oke. Ini berarti bisa jadiin guidance kalau mau ngurus roya nih. Nah, ini. Ya, teman-teman. Kalau misalnya lebih dari ini, ada yang salah tuh. Hati-hati. Cuma 50.000 aja kok. Nih, banyak informasinya ya. Yang lain. Terus tadi, antrian online nih, Pak. Nah, coba kita mulai mengantri. Oke, ini contoh kita ambil Kota Depok deh. Apa DKI Jakarta mana ya? DKI. Jakarta Selatan misalnya. Jaksel ya. Di entry aja lebih cepat. Oh iya ya, cari ya. Sorry. Jakarta Selatan. Nah, lokasi kerjanya berarti kantor pertanahan Jaksel. Lanjut. Nah, ini dia. Lagi istirahat. Ya. Tapi kalau misalnya mau, tinggal klik ambil antrian. Terus? Nih, yang saya ingin ini kan, di setiap loket, sekarang ada loket pemohon langsung. Kita beri karpet merah. Supaya tidak dikuasakan. Tidak melalui perantara. Nah, kalau pemohon langsung, semuanya akan sesuai ini. Jadi penekanan biaya dan ininya murah sekali.
Even begitu kalau nggak punya waktu, baru terpaksa pakai kuasa tadi, itu masyarakat bisa tahu sebenarnya berapa sih biayanya. Sorry, maksudnya kuasa tuh jadi kayak kita ke PPAT dulu gitu atau gimana Pak? Bukan, kalau ke PPAT itu untuk membuat akte. Iya. Nah, ini kalau sudah punya akte misalnya, mau ke kantor pertanian didaftarkan. Oke. Biasanya itu misalnya orang nggak sempat karena kerja. Oh. Tapi mayoritas karena image-nya, wah kalau BBM sulit. Nah ini kita buat Sentuh Tanahku ini. Ada antrian online-nya. Ada antrian online-nya kalau nggak mau ngantri lama. Ada persyaratannya. Ada lama waktunya. Dan inilah kalau nanti Mas Jordi sudah daftarkan, Anda bisa tahu berkas Mas Jordi itu sampai di meja siapa. Oh, sampai sedetail itu. Kita ingin transparan itu. Kita juga ingin ada pertanggungjawaban ke publik. Jadi masyarakat bisa tahu. Jangan hanya kata orang. Inilah interaktifnya Sentuh Tanahku. Oke. Ini tapi ya Pak, tadi kan kita sempat ngobrolin soal PTSL, ya kan? Tapi saya yang lihat ini, saya coba cari-cari juga di sini, ada sih ke websitenya dan ngelihat informasi tentang PTSL, tapi nggak ada yang namanya transformasi digital kan harusnya masukin program-program ini, termasuk PTSL ya kan, program spear tombaknya nih, ujung tombaknya nih PTSL harusnya kan ada di sini Pak. Kenapa nggak ada? Gini, sekali lagi kita mesti bedakan nih Mas Jordi, tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang belum terdaftar. Iya. Oke, Sentuh Tanahku heavy-nya ke layanan bagi yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar itu kita bagi dua lagi. Yang atas inisiatif pemerintah atau inisiatif pemegang hak sendiri. Oke. Inisiatif pemerintah salah satunya PTSL. Nah, ini kalau ingin memantau, kita cipta pakai Bumi tadi. Saya kan ada dua tadi yang saya perkenalkan ya. Sentuh Tanahku dan Bumi. Di Bumi, Mas Jordi bisa lihat di mana ada lokasi PTSL di Jakarta Selatan atau di seluruh Indonesia. Bisa gitu? Bisa. Kenapa? Begini, PTSL sekali lagi untuk mendaftar tanah yang belum terdaftar atas inisiatif pemerintah. Pemerintah, sorry. Ya. Sehingga pasti tergantung anggaran. I see. Pemerintah punya anggaran berapa? Bisa punya anggaran 10 juta ya 10 juta kita daftar. Bisa 11 juta kita. Tahun ini 3 juta ya 3 juta. Jadi semuanya tergantung anggaran pemerintah. Anggaran. Nah, tapi misalnya saya ada sempat dengar ada kasus, bosku mau beli tanah ini nih, tapi tanahnya masih girik. Artinya kan kalau di sini masuknya dia belum terdaftar dong. Nah, ini biayanya buat ngurusnya jadi ke hak milik gimana? Nah, saya tanya dulu. Kalau Mas Jordi ingin investasi atau ingin membeli tanah itu, informasi spasial ini sertifikat ini belum menolong nggak? Banget. Menolong kan? Iya. Nah ini yang kita harapkan, ini bisa membantu masyarakat semacam itu. Selanjutnya Mas Jordi ingin bertanya lagi, kalau yang belum terdaftar, bagaimana cara mendaftarkan? Iya. Coba ke info layanan. Info layanan. Pendaftaran pertama kali. Ketik aja ya. Pendaftaran. Karena ini belum terdaftar kan tadi. Iya. Nah ini memang layanan yang paling sulit. Ini ada hotline pengaduan, ada Hantaru juga. Pak, tadi saya sempat buka nih swap plotting ya. Coba kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang kuning. Ini terus yang biru-biru nih ada. Ini artinya apa aja nih, Pak? Nah, ini kita berikan di I. Coba di I itu. I yang kanan atas ini. I atas itu. Oh, ini dia yang nih. kuning apa itu? Hak milik. Hak milik. Kemudian ada HGU, ada HGB. Sampai tanah yang belum terdaftar. Nah, itu yang mau saya tanyain. Kalau tanah ini belum terdaftar, ini kenapa bisa dipetakan? Dan maksudnya apa nih? Kan banyak nih jenis-jenisnya tadi tanah yang belum terdaftar kan? Gimana Pak? Ya, jadi sekali lagi dari sini bisa kita lihat ternyata memang banyak tanah masyarakat yang belum terdaftar nih. Ya, ini metode pengambilan tanahnya kita delineasi.
Maksudnya gimana tuh? Deliniasi itu tidak diukur secara kadastral, tapi dideliniasi secara spasial. Nah, untuk kita bisa tampilkan di bumi dan di sentuh tanahku ini. Sehingga bagi masyarakat pun misalnya tertarik ingin berbisnis di Jalan Pejaten Barat Raya. Dia ingin lihat di lokasi itu. Lokasi itu, oh ada hak milik. Oh ada HGB. Oh belum terdaftar. Oh, I see. At least dia bisa mengetahui kalau sudah hak milik, dia urusannya dengan BPN nih. Kalau belum terdaftar, nah ini di BPN belum ada data. Berarti dia harus selain ke pemegang hak, effortnya juga harus ke kantor kelurahan. Jadi bisa lebih antisipasi buat planningnya. Paling enggak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mau bertransaksi di tanah ini. Oh gitu. Haknya juga apa? Bisa dilihat. Ada hak milik, ada HGU, ada HGB. Saya mau beli rumah nih. Nah. Oh, udah pasti ini udah kuning. Nah, jadi aman pasti. Misalnya begitu. Oke. Terbantu nggak kira-kira? Oh, sangat membantu sih ini. Jangan sampai salah beli dan jangan salah berekspektasi. Beda antara yang sudah kuning dengan yang masih ungu tadi. Ya. Tadi ungu tuh apa tuh? Belum terdaftar. Oh, ini yang abu-abu, Pak. Yang abu-abu ya. Iya, ya. Yang konversi ini. Ini kan Konversi. pendaftaran hak untuk pertama kali ini lah. Oke. Ya. Untuk pertama kalinya. Oke. Nah, ya. Oke, Coba iya. diklik. Coba dicoba dulu deh yang tadi dulu. Surat. Diklik yang pendaftaran tanah pertama kali. Ini konversi. Ya, itu misalnya 98 hari kerja. itu kalau ini ada semua ya, simulasi biayanya coba. Oh, ada ini. Nah, luasmu berapa tadi misalnya yang mau di Taruhlah 200 isi meter. 200 meter. Isi 200. 200. Tanahnya non pertanian kan, For beda sure, ininya. yes. Oke. Non pertanian. Prosedurnya coba ada apa saja tuh? Pengakuan dan penegasan hak. Konversi itu kalau Anda mempunyai surat hak lama tadi mau Ya. dikonversi. Oke. Ya, dan alas haknya tadi harus lengkap. Ya, sehingga tinggal mengkonversi. Nah, tetapi rata-rata di Jakarta itu kan tidak lengkap tuh. Oke. Dia ke yang satunya tadi. Coba kita pengakuan Jakarta hak nih, tadi. Jakarta. Nah, Kalau konversi bawahnya pengakuan dan penegasan hak. Nah, Provinsi biaya. Jakarta hitung biaya. Nih, Total ada biaya. 3 kegiatan pengukurannya 148.000, pemeriksaan tanahnya 358.000 dan pendaftarannya 50.000. Jadi ada 3 kegiatan di situ. Dan ini yang paling rumit, Mas. Makanya selalu dalam pembahasan masyarakat harus tahu nih, ada pendaftaran pertama dari yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar. Nah, yang paling sulit adalah yang ini nih, yang belum terdaftar. Ada 3 kegiatan. Pengukuran ini, Mas, untuk menetapkan hak itu nggak mudah. Mas Jordi, kanan kirinya harus agreement. Oke. Persetujuan dari Sebelah tetangga. utaranya, sebelah selatannya, sebelah baratnya, sebelah timurnya. Nah, itu berapa lama? Itu tergantung lokasi itu tuh. Iya. Kalau tetangganya bule, berbeda dengan kalau tetangganya ada, atau kalau tetangganya lagi ini pergi misalnya. Nah, ini juga membuat lama. Ribetnya Ini di situ. ribet Oke. di pendaftaran tanah pertama kali di situ. Tapi di sini ada tulisannya 98 hari kerja. Kalau semuanya lancar ya Oke. ininya. Makanya untuk pendaftaran pertama kali yang saya bilang pendaftaran tanah yang paling sulit itu adalah di pendaftaran tanah pertama kali I karena see. pihaknya banyak sekali, termasuk tetangga. Hmm. Sejak pengukuran, habis itu nanti ada pemeriksaan tanah. Coba lihat tadi di simulasi biaya tadi. Gimana? Di simulasi biaya ke Simulasi bawah. biaya? Nah, kan ada pemeriksaan tanah nih. Ya. Nah, di situ juga harus melibatkan orang desa atau orang kelurahan di situ. Bener nggak surat ini, bener nggak surat itu. Itu ada sidangnya. Jadi pengukurannya lama, pemeriksaannya lama, melibatkan banyak pihak. Baru pengukuran tadi outputnya peta bidang tanah. Oke. Ya, pemeriksaan tadi itu memastikan, mengajudikasi bener nggak ini Mas Jordi yang punya. Haknya nanti apa? Jadi lebih ke yuridis, yang satu fisik ya.
Iya. Data fisik, data yuridis. Nah, setelah fix semua, penetapan batas sudah, penetapan hak sudah, Iya. termasuk nanti diumumkan, ya. Oh gitu. Ada di aplikasinya bisa dilihat nggak itu? Bisa, ada pengumuman juga. Oh gitu. Oke. Nah, nanti kita dapat alert juga nanti dari Sentuh Tanahku. Nah, kalau tidak terjadi komplain waktu pengumuman itu dari tetangga atau dari lawanmu, Iya. baru bisa didaftarkan. Ribet banget ya. Ribet banget. Wow. Makanya ini pekerjaan besar sekali yang belum terdaftar masih banyak. Ya. Dan ceritanya beda-beda. Ceritanya beda-beda, itu ada yang karena waris. Right. Ya, karena tanahnya itu dari gire, berbeda lagi dengan nggak punya apapun. Right. Beda-beda tuh. Iya. Ya, juga faktor tetangganya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tetangganya ada yang enggak. Ketika pemeriksaan di kelurahan juga harus melibatkan pihak kelurahan. Nah, inilah kenapa pendaftaran tanah pertama kali itu jauh lebih rumit daripada tadi yang sudah terdaftar. Tapi yang sudah terdaftar karena PTSL tadi masif sekali, sekarang sudah tinggi sekali ini. Sudah lebih dari 100 juta. Yang bersertifikat 90, ya hampir 97 jutaan. Oke. Sekarang make sense kenapa PTSL nih booming banget di channel aku nih, Pak. Ya. Oke. Karena masyarakat yang belum terdaftar tadi banyak sekali. Yang berkepentingan banyak sekali. Iya. Dan kemudian semuanya ingin bersertifikat. Oke. Ketika ingin bersertifikat, kita umumkan PTSL, semuanya pengen ikut. Jelas. Sekali lagi, anggaran pemerintah tidak bisa menampung semua. Bisa dilihat tadi di Sentuh Tanahku yang belum terdaftar berapa banyak. Iya. Tidak mungkin kita bisa ini semua. Anggarkan semua, itu tidak mungkin. Tapi kalau ada yang bilang juga kayak biayanya 20 juta, mahal, biayanya puluhan juta, nggak selesai-selesai, lama. Guys, ini lihat ini. Ada semua di sini kok kalau kita sendiri. Ini bukan PTSL ya, bukan ini PTSL. Inisiatif sendiri ya. Iya. Oke. Kalau ada tata caranya, ada informasinya, ada semua nih di aplikasi ini. Keren banget deh. Dan setelah didaftar pun sampai di meja mana bisa di sedetil itu. Trace. Sedetil itu. Kayak ini nggak habis pikir, ini even yang nggak punya kepentingan pun bisa ngecek ini gitu loh. Nah, justru itu kita berharap event-event seperti sekarang ini. Iya. Ya, supaya masyarakat tahu bahwa kita sudah berbuat ini dan silakan dinikmati, di-download. Sehingga bisa menikmati kerja keras kita bersama. Tanpa ini bisa dinikmati masyarakat, apa gunanya juga aplikasi ini? That's true. Nah, oke Pak Budi, kita lanjut ngecek PTSL nih. Soalnya dari tadi kan Pak Budi bilang bisa ya ngecek PTSL lokasinya di bumi. Ya kan? Coba nih aku ambil laptop sebentar. Oke. Kenapa Mas Jordi harus ambil laptop nggak pakai handphone? Poin bagus tuh, karena saya tahu kalau bumi itu emang kemarin juga sempet ngobrol sama Pak Virgo, emang ini buat desktop, dan pas kita coba nge-lag banget Pak. Ya. Nge-lag banget. Kenapa? Karena kalau Sentuh Tanahku based on tekstual. Nggak banyak. Ada alasannya. Tetapi nanti di bumi ini based on peta-peta spasial. Gede banget, petanya banyak sekali. Oke. Bidang aja, nanti ada bidang tanah. Lebih detail ya? Itu banyak sekali ini ya. Jadi berat sekali kalau di HP kecil. Makanya supaya lebih nyaman saat sekarang pakai ini dulu, pakai laptop dulu. Karena ini spasial. Indonesia itu luas banget, Mas. Iya, setuju. Sekarang Mas Jordi sedang membuka 120 juta bidang. Ya, bidang tanah. Dan kemudian peta-peta yang lain. Di antaranya lokasi PTSL kan yang mau di. Nah, ya. Oke. Lokasi PTSL di mana nih? Jadi di meja kerja. Di meja kerja kan. Di meja kerja itu dipilih yang lokasi PTSL. Lokasi PTSL. Nah, yang lain dimatikan aja dulu. Oh gitu. Yang lain matikan dulu. Lahan baku sawah ngapain? Nah, kiri. Nah itu. Dulu, ya. Lain matikan dulu. Kawasan ini tadi berarti di meja kerjanya sudah pernah dipilih yang bidang-bidang ini. Oh gitu. Ya. Kemudian bidang tanah matiin juga nggak apa-apa.
Bidang tanah, oh gitu. Oke, ininya. matiin biar kelihatan banget di mana PTSL itu. Sekali lagi, ya ini berarti zona nilai tanah nih kayaknya nih. Zona nilai tanah. Oh, yang hijau-hijau ini kayaknya. Zona atau nilai lahan tanah. baku sawah. Enggak, udah Matiin. mati itu. Ah, iya betul, yang hijau-hijau nih zona nilai tanah. Oke. Mati Oh, tapi ya. kalau Nah. kita nyalain zona nilai tanahnya kita juga tahu kan ada Harganya. harganya. Harga di zona ya, bukan harga di bidang. Oke, tapi buat Oke. sekarang kita matiin dulu ya. Oke, Buat matiin PTSL dulu nih. Oke, ini aku zoom atau jalan langsung. Ya. But Nah, wow. disinilah Oke. lokasi PTSL kita di seluruh Indonesia ada. Sekali lagi, Mas Jordi, PTSL ini inisiatif pemerintah yang Oke. tentu anggaran pemerintah seperti tadi saya katakan terbatas, Ke sehingga Indonesia nih. lokasi-lokasi di Indonesia ini yang kita Oh iya tuh. kita tentukan berdasarkan usulan-usulan dari daerah. Dan masih banyak banget ini. Masih banyak banget. Masih banyak banget. Ya, dan ini Pak PR besar kita bersama. I see. Untuk mendaftar ini tidak mudah seperti yang tadi kita bilang. Ini pekerjaan paling susah di BPN. Oh, lihat tuh di Semarang masih full satu kota. Tuh. Masih segitu. Nah, sehingga ketika PTSL ini menjadi program strategis kita, masif, dan akhirnya masyarakat sangat ingin, semua masyarakat ingin sertifikatnya aman ya, tanahnya aman ya, Iya. sehingga disertifikatkan. Nah, mereka ingin. Tapi ternyata dia tidak masuk di dalam PTSL. lokasi Yes. PTSL. Nah, inilah beberapa kasus. Ini kalau kita lihat secara spasial lebih banyak Oh, yang belum gitu. masuk nih, ya kan? Iya. Kalau kita lihat, ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih. Ini langsung dari salah satu tim kita nih ya. Oh, sudah 2 tahun PTSL. Kok nggak jadi-jadi gitu kan? Coba kita lihat lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Harjamukti. Harjamukti. Coba kita lihat. Itu mana sih? Ini Bandung, jauh amat. Depok. Nah, ini dia nih, Depok. Harjamukti. Harjamukti. Mana sih Harjamukti? Bojonggede. Harjamukti tuh deket Cibubur kan sih tuh? Oh ini dia nih. Ini Harjamukti. Nah, Zoom. kadang-kadang emang suka nge-lag gini ya. Jadi Karena mohon maaf. spasial tuh butuh memori gede banget. I see. Oh, ini dia. Nah, Nah, ini batasnya nih daerah ini nih, Sir. sorry, Tapi Harjamukti kan di sini. Zoom in terus. Nah, terus. ini dia. Nah, wah, Harjamukti ya. Nah, mohon maaf tapi lokasinya tidak di PTSL kan. Lihat tuh. Nah, kalau begini berarti nasibnya sini gimana nih, Pak? jadi kalau kita lihat dari spasial ini, Ya. anggaran pemerintah kan hanya sampai di sini saja nih. Oke. Sampai yang merah-merah ini. Iya, sampai sini doang nih. Padahal bisa jadi kasus kawan kita tadi, dia sudah ngumpulin ke desa-desa, ke panitia desa, yang ternyata belum masuk di dalam lokasi PTSL. I see. Nah, sekali lagi Mas Jordi, ini adalah pendaftaran tanah pertama kali. Ya. Kalau PTSL nggak bisa, maka bisa inisiatif sendiri ke loket. Oke. Dan tadi di sentuh tanahku udah ada. Datanglah ke loket, malah sentuh tanahku tadi. Iya. Biayanya bisa ke antrian online, bahkan Iya. nanti bisa ke atas nama sendiri tadi. Dikasih karpet merah lagi. Dikasih karpet merah. Kalau dia atas nama sendiri. I see. Jadi jangan berkecil hati. Untuk yang di luar PTSL bisa mendaftar sendiri dengan biaya yang sangat make sense. Iya. PNBP-nya. Nggak sampai puluhan juta. Asal tidak melewati SOP-nya. kuasa. I see. Jangan lewat kuasa. Oke. Ya, jangan melalui calo. Mas Rudi bisa bayangkan, satu bidang tanah untuk mendaftar minta 20 juta. Itu untuk kuasa tadi. Satu doang. Kalau dia bisa dapat banyak, 10 dia dapat berapa? 200. Gila 200. Oke. Nah, transformasi digital ini yang paling kena berarti siapa? Yang paling tidak suka. Yang pungli-pungli itulah. Yang itu tadi yang harus mendapat calo-calo ini tadi. Iya. Ya, yang harusnya dia dapat per bidang sekitar 20 juta tadi. Sehingga dia membuat berita bahwa transformasi digital kita itu
membahayakan. I see. Sertifikat elektronik bahaya. Cacing kepanasan itu, Pak. Karena dia kehilangannya banyak sekali. Iya, ini digoreng mereka ini kayak gini, kepanasan ya jelas lah, gerak-gerak mereka. Nggak mau tinggal diem lah. Percayalah pada pemerintah ya, bahwa kita ini transformasi digital untuk memudahkan masyarakat. Ya, dan Mas Dodi punya rekening? Punya, Pak. Di bank apa? Ada BCA. BCA. BCA punya mobile banking nggak? Punya. Mas Jordi lebih suka pakai mobile banking atau ke loket? Saya nggak suka ke loket. Nah, sentuh tanahku untuk menggantikan loket itu kalau sudah punya rekening, kalau sudah punya sertifikat. Iya. Ya. Okay. Di dalam e-wallet, e-walletnya bukan berisi uang kalau sentuh tanah, tapi berisi sertifikat. Yeah. Kalau mau balik nama, kalau mau hak tanggungan untuk dipakai bisnis, nah itu sangat kita harapkan untuk sangat bisa membantu masyarakat bertransaksi. I see. Bagi yang sudah punya e-walletnya itu, yang sudah terdaftar tadi. Oke. Tapi emang pada dasarnya ini kalau boleh ngomong belak-belakan, saya ini orangnya quote-unquote anak muda zaman sekarang mageran ya. Jadi kayak kalau bisa dari online, ngapain saya fisik? Gitu. Sempat kejadian waktu saya ngurus visa student di Australia itu, saya disuruh sama bapak saya, kamu urus ke kantornya langsung gitu kan. Tapi pas nyampe kantornya juga, mereka cuma nyuruh ke websitenya aja. Nah, kalau pertanahan ini pada saat nanti saya butuh buat beli tanah, udah bisa gini, that's dream come true. Dan harusnya semua orang bisa menerima ini dong. Logika saya begitu. Cuman ngelihat kenyataan, banyak juga yang masih ragu gitu. Karena masih percaya pada berita-berita yang tidak suka dengan transformasi ini tadi. Exactly. That's the problem, right? Yeah. Terima kasih Mas Jordi sudah ada event ini sehingga kita bisa menginformasikan ke masyarakat. Nggak perlu takut. Ini sih saya yang makasih, Pak. Udah diajarin nih cara bikin konten baru nih. Halo, kita bisa nunjukin mana nih lokasi PTSL, mau tahu? Nih. Dan bagaimana solusinya kalau tidak masuk ke PTSL. I see. Jadi dua aplikasi ini salah satu output dari transformasi digital ATR BPN untuk masyarakat. Kalau bidang tanah dinyalakan, berapa banyak yang sudah masuk ke data ini, itu bisa kita lihat semua. Bidang tanah kalau kita nyalakan. Bidang tanah ya? Bidang tanah coba kita nyalain ya? Ya. Nah ini ada semua. Wow, oke. Ada semua. Itu sudah mungkin 120 juta lebih ini seluruh Indonesia. Ya, jadi mungkin agak berat ya datanya banyak sekali. Dan di atas bidang tanah itu ada layer-layer di meja kerja itu. Ada lahan sawah dilindungi, meja kerja itu banyak sekali nanti bisa di kawasan hutan, nilai tanah. Dan kembali Mas Jordi, transformasi digital kita journey. Ini akan terus tambah. Sampai masyarakat bisa mengetahui di tanahnya dia itu haknya apa, nilai tanahnya berapa, tata ruangnya apa, sehingga untuk usaha apa dia bisa tahu dari handphone dia. Lengkap banget, keren. Tapi Pak, ada pertanyaan nih. Aku tadi kan kita sempat bahas sepadan sungai, ya kan? Harganya murah, di sepadan sungai itu dibangun rumah-rumah. Padahal yang kita tahu nih, kemarin kita habis ngobrol sama Pak Dwi Heriawan, itu berarti RDTR-nya menyatakan kalau sepadan sungai itu nggak boleh dibangun apa-apa. Kan gitu. Ini kan data tata ruang, Mbak, yang dibangun aja, disertifikatkan aja gitu. Berarti otomatis ATR sama BPN-nya belum sinkron datanya. Pertanyaannya, masih belum sinkron nih. Emang bener kita udah begini siap buat transformasi digital kalau belum sinkron begini? In the journey ya. The journey. Ini journey. Balik lagi journey. Ya, journey itu untuk mensinkronkan data, ini pertanyaannya Mas Jordi ya. Iya. Antara bidang tanah itu hak ya. Hak menurut konstitusi kita tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Ya, namun juga tidak boleh digunakan sesuka hatinya. Dia harus sesuai dengan tata ruang. Oke. Hak miliknya Mas Jordi tidak bisa dibangun
seenaknya Mas Jordi mau dibangun apapun, dia harus tata ruangnya apa, termasuk sempadan. Itu namanya restriction-nya. Ya. Right-nya benar punya Mas Jordi, tetapi ada restriction di situ. Oh, sempadan sungai. Ya, jadi responsibility Mas Jordi juga ada di situ. Kewajiban selaku pemegang right-nya untuk mengamankan sempadan sungai itu. Kalau dibangun pasti nggak dapat izin. Nah di situ juga pasti lebih murah. Nah kita harapkan nanti kalau sudah terintegrasi ini, masyarakat tidak salah beli. Bukan hanya di sempadan sungai, termasuk di lahan sawah yang dilindungi. Iya. Murah pasti. Iya. Tapi izinnya nggak mungkin bisa keluar. Karena tata ruangnya nggak boleh untuk itu. Tapi bukannya kalau orang udah tanah disertifikatin, bukannya udah bisa dibeli? Right-nya bisa. Kita kenalkan 3R ya. Right, restriction, responsibility. Oke. 3R. Right-nya boleh dibeli. Tapi dia restriksinya kena pembatasan-pembatasan yang ada di tata ruang di antaranya. Oke. Sehingga justru dia mendapat kewajiban atas tata ruang itu, haknya dia harus diapakan. Dia harus menjaga itu. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat bisa tahu itu. Itulah transformasi digital kita. Integrasi antara pertahanan dan tata ruang. In journey. Nanti ke sana tujuan kita, masyarakat harus tahu itu. Oke. Kita kan tadi ngomongin bumi sama sentuh tanahku lengkap, transparan, ya kan. Tapi ada juga sisi keamanannya. Salah satu alasan kenapa masyarakat juga sebenarnya ragu gitu kan. Kita nggak tahu nih ini aman apa enggak. Contoh simpelnya aja, kalau misalnya ada akun yang dihack gitu, penanggulangannya gimana? Datanya hilang, siapa yang tanggung jawab? Gimana, Mas Jordi, data yang disimpan di server kita sangat aman. Ya, dia sudah terinskripsi dan untuk bisa masuk itu ada 2 yang harus dipenuhi. 1 NIK, ya NIK dan kemudian wajah. Face recognition di biometri. Nah, kita terhubung dengan Dukcapil. Oke. Ya, kalau benar orang yang punya akun itu terdaftar di Dukcapil, NIK-nya terverifikasi, wajahnya benar, bahwa dia warga negara kita, baru dia bisa masuk. Dan itu pun kalau ingin merubah data, tadi misalnya datanya tahu-tahu hilang apa-apa, itu juga nggak mudah. Jadi harus ada layanan, harus ada permohonan. Jadi kayak misalnya nih sentuh tanahku ini kan kita buat sebagaimana kalau di bank ada Brimo, ada Living, ada itu ya. Nah, untuk bisa masuk ke sana, bertransaksi di sana, maka ada beberapa tahapan. Sampai dengan memasukkan PIN yang dia sendiri yang punya. Ketika mau transfer, ketika mau apa. Ini juga ketika mau jual beli itu dia harus ke loket dulu. Ya, dan dia harus punya akun yang NIK sama biometrinya ini, baru dia bisa masuk. Jadi seaman di perbankan juga. Standar kita sama. Kita juga punya ISO. Kita juga punya tim yang untuk kalau ada disaster kita ada responsnya. Dan kita nggak sendiri, Mas. Pemerintah ini saling terintegrasi. Tadi saya ceritakan dengan Dukcapil ya. Kita juga di backup oleh BSSN. Pakai tanda tangan elektronik. Jadi nggak bisa tanpa itu bisa masuk, mengubah, membuat yang dikhawatirkan itu tadi. Itu nggak akan bisa. Ya, kita juga setiap saat kita audit. Ini kita, karena kita punya ISO yang memang compliance-nya harus ada audit terus-menerus. I see. Ya, jadi ini sangat aman sekali. Ya, sebagaimana kalau Mas Jordi bertransaksi keuangan lewat aplikasi dari bank itu. Sangat aman. Oh ini jadi maksudnya Pak Menteri 7 lapis tuh.
Jadi ada banyak gitu ya sebelum orang bisa hacking atau bisa apa gitu. Ini 7 lapis maksudnya Pak Menteri. Banyak gitu. sekali. Termasuk tahapan-tahapan pendaftaran tanah itu ada register-registernya. I see. Ya, jadi tidak langsung asal. Misalnya pun ini juga sangat sulit. Dia bisa. Itu bisa di-tracking lewat register-register yang kalau pemecahan tuh ada 302 dulu, ada apa, ada tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan pendaftaran tanah inilah yang nanti bisa di audit trail. Perubahannya itu kapan, lewat IP mana, dari detik, lokasi IP, terus prosedurnya apa, lewat akun siapa dia ngubah, itu dan semuanya semua pasti bisa tercatat gitu kan? Semua tercatat. Jadi jauh lebih aman daripada manual. Kalau manual, Mas, itu masih bisa dihapus secara manual. Pakai Tipex. Ya, masih bisa direkayasa lah secara manual. Iya. Yang sangat sulit kita men-tracing. Betul. Bayangin kalau digital, itu dari komputer mana, ketahuan, jam berapa, detik berapa, ketahuan sekali itu, Mas. Iya. Prosedurnya apa, lapisannya banyak sekali untuk bisa mengubah data itu. Mungkin lapisan pendaftaran tanah itu yang ada register-register yang harus dilalui, right, itu lebih rumit daripada uang. Jadi lebih aman. Itu lapisannya. I see. Nah, kalau misalnya nih sewaktu-waktu sistem down gitu kan, DRP-nya gimana? DRP itu buat yang nggak tahu, Disaster Recovery Plan, adalah rencana ketika sistem tidak berjalan dengan fungsional. Nah, ini rencananya. Gimana Pak? Silakan. Sekali lagi kita punya ISO untuk semacam itu, juga punya DRP. Kita juga sedang mengembangkan kalau kalau terjadi bencana maka kita pindahkan ke server yang mana. Jadi di sana itu kita pindahkan ke server yang mana. Jadi ada server backup. Ya. Kita tahu kita di Ring of Fire ya. Jadi siapa tahu ada tsunami, siapa tahu ada gempa bumi, yang longsor gitu. Maka itu ada backupnya, Mas. Bisa dijabarin nggak tuh backupnya? Atau rahasia negara? Kalau tempatnya di mana kan nggak boleh kita sampaikan ya ininya. Tapi masyarakat percayalah, kita ada tahapan-tahapan, juga ada tim respon untuk menangani disaster semacam itu. Kita sudah tahapan-tahapannya. Selain ada tahapan-tahapan pendaftaran tanah yang daftarnya sangat rigid. Ini buat saya sih at least ya, buat saya sendiri ini reassuring. Tapi buat masyarakat semoga dapat efek yang sama lah ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa sih visi misi jangka panjangnya ATR BPN buat transformasi digital ini? Boleh nggak Pak disampaikan ke masyarakat? Visi misi kita tentu memberikan layanan yang berkelas dunia. Berkelas dunia? Ya. Seperti di Belanda, di Australia, di Amerika. Bagi masyarakat, everything happen on earth, di atas tanah. Betul. Kalau tanah ini bisa kita daftar dan transaksinya bisa kita transparankan, masyarakat ketika mau bertransaksi, apakah itu hak tanggungan atau itu jual beli, itu bisa cepat dan aman serta transparan. Nah, itulah visi kita, sehingga masyarakat bisa tahu juga R-nya tadi, 3Rs ya. 3Rs tadi yang yang sangat penting bagi dia untuk bertransaksi di atas tanah dia, sehingga informasi terkait pertanahan itu bisa simetris antara pemerintah, masyarakat, kemudian pemerintah daerah maupun dunia usaha. Informasinya biar simetris dan kemudian tanah bisa dimanfaatkan semua. Jangan sampai ada yang mangkrak, itu visinya. Ini saya ngedengerin Pak Budi aja udah terinspired nih. Pak, sekali lagi terima kasih banyak mau datang ke podcast ini, mau
Terima kasih. Memberikan kita informasi. Aplikasi Sentuh Tanahku dan yang paling penting tadi, cara cek lokasi PT Sel. Ini semoga bermanfaat ya buat kita semua. Boleh satu titipan? Silakan. Jadi saya berharap dengan usaha keras kita ini agar lebih banyak dinikmati masyarakat. Sehingga please download, nikmati itu. Sentuh Tanahku. Sekarang ini baru 1 jutaan. Kita berharap dalam waktu dekat sudah 10 juta. Karena sertifikat elektronik sudah mendekati arah 10 juta. Oke. Nah, kalau tidak download, tadi Mas Jordiada sudah bisa menikmati ya. Iya. Masyarakat nggak bisa menikmati transformasi digital kita. Iya. Saya yang nggak punya aja bisa nikmatin. Apalagi lu yang punya sertifikat elektronik. Wajib punya. Bisa menghindari dari mafia tanah, bisa lihat transparansi ATR BPN. Ini effort dari pemerintahan untuk masyarakat. Tunggu apa lagi sih? Download aja sekarang. Sentuh Tanah. Sorry, saya nambahin nanti dimasukkan di mana nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi silakan. Kalau terjadi transaksi, maka kepada pengguna Sentuh Tanahku tadi akan diberikan alert. Seperti ketika kita transaksi di perbankan akan ada pemberitahuan. Oke, ada riwayatnya gitu. Pemberitahuan, tanah Anda ditransaksikan. Oh, kayak kalau misalnya ada yang pakai. Jadi kalau ada mafia tanah mau mentransaksikan tanah Anda tanpa sepengetahuan Anda, ini bisa memberitahu. Kayak Google Alert gitu ya? Iya. Email kamu dipakai di HP ini gitu. Iya, tanah kamu dilakukan transaksi pengecekan. Oke. Tanah kamu dilakukan transaksi jual beli. Untuk mengamankan tanah itu, untuk memperkecil mafia tanah, please download dan gunakan Sentuh Tanahku. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya, memberikan kita informasi, wawasan yang sangat edukatif sekali. Tunggu apa lagi? Jangan lupa follow, share, dan subscribe. Tanya Mas Jordi sekarang juga. Kalau ada yang mau kalian bahas, komen aja di bawah. Nanti gua panggilin narasumber yang tepat. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi sih? Tanya Mas Jordi lah. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.